Ya, mari berdoa, tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur atas pertolongan dan perlindungan Engkau dalam ibadah ini. Biarlah kami dapat anugerah Tuhan. Berkatilah semua pemuda-pemuda yang ada di sini. Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mungkin ada yang kenal, ada yang belum kenal ya. Ya, dikenali saya maksud saya. Jadi memang kalau saya memperkenalkan diri, perkenalkan, nama saya Paulus Jinu Kim, saya datang dari Korea Selatan. Saya tinggal di Indonesia selama kira-kira 12 tahun. Ya, seperti itu. Saya punya keluarga ya, satu istri, 2 anak, seperti itu. Dan juga saya mengajar di STT Saint Paul Bandung, seperti itu. Oke. Ada yang mau tanya? Ya, ini bukan ceramah, bukan ceramah ya. Oke, bukan lecture. Oke. Apakah 2,6 triliun rupiah ini buat apa ya? 2,6 triliun rupiah. Bisa bayangkan? Coba bayangkan ya. 2,6 triliun rupiah. Buat seseorang ya, itu uang saku kan? Uang saku 2,6 triliun rupiah. Coba cek itu. Uang sakunya berapa sekarang? Aduh, 1.000 doang ya. Enggak ada? Apakah pernah punya 2,6 triliun rupiah di sini? Ya, belum ada ya. Mungkin nanti pasti ada. Ya, berkatilah. Ya. Pasti 2,6 triliun rupiah. Apakah pernah dengar itu nama petarung Conor McGregor? Conor McGregor. Mungkin laki-laki ya. Laki-laki sudah tahu kan? Conor McGregor. Orang ini petarung MMA UFC. Jadi kalau 2,6 triliun rupiah ini berkaitan dengan Conor McGregor sendiri. Apa hubungannya? Oke, selama kira-kira 10 tahun dia sudah pensiun, memang sudah 15 tahun dia bertarung dengan petarung-petarung yang lainnya. Tapi dia sudah pensiun, jadi kira-kira 10 tahun lamanya dia mendapat uang 2,3 triliun rupiah. Bukan 10 juta, bukan 100 juta. 2,6 triliun rupiah. Mengapa dia bisa mendapat gajinya seperti itu? Banyak sekali. Mengapa ya? Ya? Ya, menang terus ya. Itu salah satu faktor ya. Salah satu faktor yang penting adalah penonton senang sekali saat pemain Conor McGregor bertarung dengan orang lain.
Itu bukan hanya santai-santai saja ya. Keras. Ya, begitu kan? Sebenarnya saya sering mendengar perkataan paling menarik adalah untuk menonton percecokan atau pertarungan orang-orang di antara orang-orang. Begitu kan? Kalau contoh itu Gideon sama Jackson itu berantem. Mungkin orang-orang lain teman-teman mungkin gimana? Hanya melihat saja, ini siapa yang menang di antara dua ya. Begitu kan? Itu enak sekali hanya melihat atau diskusi atau percecokan seperti itu. Dalam bagian Alkitab yang diberikan hari ini juga ada pertarungan, bukan ya perkelahian ya, bukan berantem, tapi ada percecokan, sepertinya diskusi. Oke. Petarungnya siapa? Yunus sama siapa? Tuhan. Ya betul. Yunus sama Tuhan. Memang siapa yang bisa menang? Pasti Yunus? Bukan itu. Tuhan. Tuhan pasti mengalahkan Yunus. Begitu kan? Tapi kita harus melihat dan mengecek apa keluhannya. Keluhan apa yang Yunus katakan kepada God, kepada Tuhan di dalam pertarungan ini. Coba lihat ya. Coba dengarkan keluhan dari Yunus. Mengapa ia sangat marah terhadap Tuhan? Mengapa dia sangat sedih? Rasa sedih terhadap Tuhan. Mengapa ya? Yang pertama, karena dia sangat marah, karena dia sangat berbelas kasihan kepada bangsa Israel. Aduh, gimana ya ini? Dia sudah punya berbelas kasihan terhadap bagi bangsa Israel. Itu mengapa? Kalau bangsa Israel sangat kuat dan sangat berkuasa ya, seandainya bangsa Israel sangat kuat dan sangat berkuasa, mereka tidak mungkin atau mungkin tidak terlalu sedih dan marah. Mengapa begitu? Dia sebagai umat bangsa Israel, begitu kan? Bangsa Israel sangat lemah dan selalu ditindas dan selalu menderita oleh negara-negara lain. Misalnya negara Asyur yang sangat menindas bangsa Israel. Kalau kota Niniwe berada di mana ya? Di mana sekarang? Bukan sekarang, pada zaman itu. Iya betul. Salah satu kota dari bangsa Asyur, negara Asyur. Yunus marah kepada Tuhan, mengapa saya menginjili orang Niniwe? Mengapa saya mengabarkan Injil kepada orang-orang Niniwe? Bangsa Israel yang ditindas tidak diperhatikan. Justru bangsa Israel yang ditindas tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kelihatannya ya.
Sudut pandang Yunus, kalau bangsa Israel yang ditindas oleh negara Asyur tidak diperhatikan oleh Allah. Tetapi kenapa saya harus Yunus menginjili, memperhatikan, mengasihi orang-orang Niniwe. Inilah alasan yang pertama. Marah kepada Tuhan. Mengapa? Yang kedua, ketika Yunus datang di kota Niniwe, dia melihat kondisinya, situasinya, orang-orangnya, karakter orang-orangnya gimana. Dia pasti melihat dan mengalami. Orang-orang Niniwe gimana? Dia percaya kepada Tuhan. Pada waktu itu Tuhan bangsa Israel maksud saya. Mereka percaya kepada bangsa Israel, Allah. Betul? Enggak, tidak. Karena dia negara Asyur negara Asyur ini orang asing, negara asing. Jadi tidak percaya sama sekali kepada Allah bangsa Israel. Jadi mereka sangat jahat terhadap Tuhan. Kota Niniwe harus dihancurkan. Menurut hukum Taurat, orang-orang Niniwe tidak percaya kepada Allah, mereka harus dihancurkan. Justru mereka ditindas, dihukum oleh Allah. Tetapi Tuhan tidak ingin melenyapkan mereka. Allah tidak ingin melenyapkan, menghancurkan bangsa Asyur. Oleh karena itu, Yunus sangat marah terhadap Tuhan. Ini alasan yang kedua. Yang ketiga, karena Tuhan telah memberitahu Yunus bahwa 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan. Apa artinya tunggang balikan? Ya, dilenyapkan dan dihancurkan. Sebetulnya Tuhan telah memerintahkan Yunus datang di kota Niniwe, lalu mengabarkan Injil kepada mereka, kamu sekalian akan dihancurkan 40 hari kemudian. Begitu. Ini perintah dari Tuhan. Firman-firman yang diberikan oleh Tuhan, dengan firman-firman ini, Yunus datang di sana, kemudian memproklamasikan kepada mereka, jangan begitu, nanti saudara sekalian, kamu sekalian akan dihancurkan. Tetapi mereka lanjut, mereka gimana? Melakukan selanjutnya, itu bangsa Niniwe, kota Niniwe. Bertobat. Lalu kemudian Tuhan memberkati. Situasi ini bagi Yunus tidak bisa mengerti. Mengapa tidak bisa mengerti? Karena 40 hari akan dihancurkan. 40 hari akan dilenyapkan. 40 hari akan ditunggang balikan. Tapi setelah mereka bertobat, Tuhan akan memberkati. Ini aneh sekali bagi Yunus. 3 alasan ini dari Yunus kelihatannya betul dan benar
Begitu kan? Menurut Yunus, Allah yang salah. Allah yang keliru. Allah yang tidak stabil dalam pikirannya. Begitu kan? Enggak begitu, saudara sekalian? Tuhan yang omongannya berbolak-balik. Kalau melihat sini, memerintah A. Kalau melihat sini, memerintahkan B. Aduh, ini gimana ya? Ini sudut pandang Yunus. Berputar, tidak konsisten menurut Allah yang tidak konsisten menurut Yunus. Namun kita harus mengamati dan menilai dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh siapa? Tuhan. Hanya satu petarung yang mengatakan saja kita dengar, bukan. Kita juga harus petarung yang lain juga kita harus memperhatikan. Coba lihat Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Saya bacakannya. Dengar baik-baik ya. Bukan Tuhannya, tetapi hal itu sangat mengesahkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Sudah dibacakannya tadi. Di sini ada beberapa alasan tidak layak Yunus marah. Di sini tadi ya. Mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-4. Ada beberapa alasan, 2 alasan tidak layak Yunus marah. Pertama, tidak layak Yunus marah karena Yunus masih belum mengakui kehendak Tuhan. Ini apa artinya? Yunus tidak mengakui kehendak Tuhan. Sebenarnya ya, Yunus mengetahui bahwa Allah akan memberkati Niniwe kalau seandainya mereka bertobat. Oleh sebab itu, Yunus melarikan diri naik kapal ke Tarsus. Terus dia jatuh dan dimakan siapa? Bukan siapa, ikannya. Ya, ikan yang besar. Terus dia ke dalam perut ikan besar. Waktu itu dia mengalami kasih Tuhan, dan karena dia tidak bisa melihat apa-apa karena itu tidak bisa melihat karena tidak ada terangnya ya, tidak ada cahaya, jadi tidak bisa apa-apa. Jadi dia terus berdoa, kemudian dia mengalami kasih karunia. Jadi pada waktu itu dia berjanji kepada Tuhan, "Saya akan menginjili orang Niniwe." Begitu kan? Oke, apakah sudah pernah membaca ya? Ini cerita-cerita Yunus kan? Jadi dia diperintahkan untuk menginjili di kota Niniwe, tapi dia tidak mau. Jadi dia berlari ke Tarsus.
Jadi dari kapal dia jatuh ke dalam laut, lalu dimakan oleh ikan yang besar. Lalu dia mengalami kasih karunia, bisa dikeluarkan dari mulut ikan. Jadi sebelumnya dia berjanji kepada Tuhan, saya akan menginjili orang-orang yang ada di Niniwe. Jadi dia keluarkan dari mulut ikan besar. Begitu ya. Yunus telah mengerti rencana Tuhan. Tetapi tiba-tiba dia tidak ingin menaati perintahnya lagi. Walaupun dia telah mengalami kasih karunia saat dia ada di dalam perut ikan besar, dia bertobat dan juga dia berjanji. Tetapi dia tidak mau lagi pas datang di kota Niniwe. Alasan yang kedua, dia tidak layak Yunus marah. Tidak layak Yunus marah karena dia kehilangan Allah pengasih dan penyayang. Allah pengasih dan penyayang. Aduh, ini ucapannya sulitnya. Saya sebagai orang Korea itu nyayang. Gimana ya? Pada waktu itu berkeliling menginjili orang Niniwe. Yunus semakin marah. Mengapa Tuhan menyelamatkan Niniwe yang jahat dan kotor terhadap Tuhan? Ia tidak bisa mengerti hati Tuhan. Dia sudah mengalami kasih. Dia sudah mengalami Allah pengasih dan penyayang saat dia berada di dalam perut. Walaupun begitu dia makin marah lagi. Dia makin lupa lagi. Allah siapa ya ini? Siapakah Allah? Jadi dia tidak bisa mengerti hati Tuhan. Coba pikirkan, siapa yang salah pikir sampai sekarang? Siapa yang salah pikir? Yunus atau Yunus versus God? Siapa yang salah? Masih belum mengerti? Ya, Yunus. Ya. Yunus. Allah yang selalu benar, manusia yang selalu jahat dan tidak benar. Memang begitu. Yunus yang salah pikir dengan putar balik. Justru dia yang putar balik. Dia yang tidak konsisten. Kesalahan Yunus adalah ia mengutamakan pikirannya dia sendiri dan tidak mengenal Tuhan dengan benar-benar. Memang Yunus mengetahui hukum Taurat, begitu kan? Begitu ya. Sebagai nabi kecil, dia pasti mengenal Tuhan sesuai dengan hukum-hukum Taurat dan juga bisa langsung ketemu sama Allah, begitu kan? Ada yang lebih besar daripada Tuhan, daripada Yunus di sini? Ada yang bisa ketemu langsung bersama dengan Tuhan? Coba angkat tangan. Tidak ada ya. Yunus itu Yunus besar daripada kita. Tapi Yunus tidak bisa menang di dalam pertarungan di antara Allah dengan Yunus. Kesalahan Yunus adalah ia mengutamakan pikirannya dia dan tidak mengenal Tuhan dengan benar. Memang Yunus mengetahui hukum-hukum Taurat. Tetapi ia tidak mengenal Tuhan yang senantiasa mengasihi setiap pribadi lepas pribadi. Dia tidak mengenal
Tuhan yang mengasihi, menyayangi. Matius pasal 16 ayat 26 saya bacakannya. Matius, kitab Injil Matius pasal 16 ayat ke-26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Satu jiwa penting sekali. Penting sekali bagi Tuhan. Yunus tidak mengenal Tuhan seperti ini. Apakah saudara sekalian juga memperhatikan satu jiwa yang tidak mengenal Tuhan? Apakah saudara sekalian pernahkah menginjili orang yang belum percaya Yesus Kristus? Kira-kira 5 bulan yang lalu ya. 5 bulan yang lalu saya berkunjung di Jalan Braga. Bukan enak-enak happy aja ya. Mau PIK, Pekabaran Injil Keliling, bersama dengan staf saya. Itu namanya Yelsin. Mungkin pernah ketemu ya. Gimana pun, jadi saya datang di sana, Braga, lalu Jalan Braga, pinggir jalan ada banyak benci ya. Itu apa namanya itu? Ini saya lupa. Oh ya, bangku-bangku yang mungkin 2 orang atau 3 orang. Jadi kadang-kadang ada yang duduk, tapi mereka apa namanya itu yang kelihatannya itu seperti ini yang keras-keras ya. Jadi saya tidak bisa ketemu. Lalu nanti mau belok ke kanan, mau ke alun-alun Bandung. Tapi mungkin kalau 15 menit mungkin ya, jalan kakinya 15 menit bisa nyampe di sana. Tapi saya mau naik kendaraan umum, tapi tidak ada di sana. Jadi saya lihat, ada tukang becak di sana. Tukang becak. Inilah saya berpikir, inilah kesempatan menginjili orang yang belum percaya. Jadi saya naik, dia apa namanya itu yang sepeda ya, sepeda di belakang, obrol, kemudian tiba di apa namanya itu halte di depan alun-alunnya. Kemudian saya langsung sebelum kasih uangnya saya bertanya, ini agamanya apa dan lain-lain sebagainya, latar belakangnya apa, dan juga itu sholatnya berapa kali, ya dalam satu hari berapa kali, sibuk sekali baru-baru ini jadi saya tidak bisa dan lain-lain sebagainya. Terus tapi itu di sana ribut dan ramai sekali. Jadi susah sekali menginjili dengan benar dan juga tidak bisa mendengar dengan tepat apa yang dia katakan. Jadi stop aja. Saya ambil keputusannya stop aja. Kasih uang kemudian pisahin seperti itu. Memang setelah itu saya merasa menyesal bagi saya karena walaupun memang situasinya, kondisinya kurang cocok untuk menginjili karena keributan dan banyak klakson banyak sekali, tetapi bagi saya pribadi tidak berusaha untuk menginjili dengan sungguh-sungguh. Jadi merasa menyesal bagi saya. Di dalam dunia ada 2 macam orang. Itu apa? Mungkin Jackson. Satunya orang. 2 macam orang. Yang pertama, orang percaya. Yang lain,
Satu macam lagi, orang yang tidak percaya. Di sini semuanya ya secara umum orang percaya. Kalau di luar ada banyak, lebih banyak lagi orang yang belum percaya bisa kita temui. Ketika ketemu orang yang belum percaya, apa yang akan kamu sekalian lakukan? Hanya obrol dan bercanda-canda, nongkrong, main HP bersama mereka, hanya itu saja? Ataukah semakin mengenalnya dan akhirnya menginjili mereka? Allah senantiasa bertanya kepada kita, apa yang kamu sayangi? Siapa yang kamu sayangi? Siapa yang kamu kasihi? Bagi Yunus, kepentingan pribadi, kenyamanan diri, dan dia ambil statusnya saja. Bagi saudara sekalian, apa yang kamu sayangi? Mari ketika kita bertemu dengan orang yang belum percaya, coba berani menginjili kepada mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Biarkan kami melihat sesama manusia yang belum mengenal Tuhan. Jauhkanlah kami dari sudut pandang manusiawi. Berkatilah kami memiliki perspektif hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.